Sekitar 100 anak di Kota Batu mendapat layanan pendampingan psikologi dan bantuan sosial berupa kebutuhan pokok dan sarana pendidikan. Dampingan ini dimulai sejak Rabu 4 Agustus 2021. Hal ini dilakukan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk mengantisipasi berbagai persoalan sosial yang bisa muncul akibat banyaknya korban meninggal karena corona. Selain dampingan psikologi, Dinsos Jatim memberikan jaminan pendidikan melalui unit-unit pelayanan terpadu. Itu kita lakukan asesmen, kita melakukan layanan dukungan psikososial. Jika di keluarga itu ada anak-anak yang mungkin masih usia 2 tahun, 10 tahun misalnya, nah mereka itu di asesmen, dilakukan upaya bagaimana psikososialnya itu bisa kembali pulih. Itu menjadi PR bagi kita bagaimana melakukan upaya agar mereka itu tidak terpuruk dari sisi ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur menyebutkan ada 5.330 anak di Jatim yang menjadi yatim dan piatu akibat COVID-19 dengan mayoritas rentang usia 6-18 tahun. DP3AK menyebut tak hanya orang dewasa, anak-anak yang tergabung pada Forum Anak juga dapat berbagi peran menjadi pelopor pengendalian COVID-19 dengan cara melaporkan temuan tentang anak-anak yang terlantar akibat COVID-19. Upaya ini diharapkan dapat mencegah bahaya perdagangan anak dan pengaruh paham radikal yang dapat menyusup pada anak. Anak-anak dengan stres yang tinggi dan anak yang kehilangan orang tua itu dikhawatirkan nanti akan berhadapan dengan hukum. Baik dia itu pelampiasannya ke narkoba, kemudian ke kriminal dan sebagainya. Ini sangat berbahaya. Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Anak Jatim menilai belum ada upaya perlindungan yang ramah yang dapat diterima dengan baik oleh anak-anak. Melalui Forum Anak memanggil, LPA mencatat berbagai keluhan dari anak yang mengaku merasa terintimidasi dan ketakutan saat melihat petugas dengan APD. Selain itu, pemerintah tidak cukup hanya menggunakan Undang-Undang Darurat Kebencanaan untuk menangani persoalan anak selama pandemi ini. Diperlukan membuka semua sistem undang-undang bagaimana untuk anak yatim piatu, gitu ya. Itu ada undang-undang untuk adopsi anak. Yang kita takutkan kan trafficking, jadi nanti diambil orang asing ya. Kalau Indonesia tidak mampu, seperti kasus tsunami kemarin kan akhirnya kita teriaknya kembalikan anak-anakku kan gitu ya. Proteksi kita jadi akan makin luas yang melindungi anak. Jadi kalaulah dia diadopsi, itu nanti ada dinas sosial yang terus akan memonitoring ya kehidupan anak itu bagaimana, terpenuhi nggak haknya belajar, ada rasa kegembiraan ya, dan tidak salah arah. Jadi LPA Jatim menekankan edukasi pada masyarakat untuk membangun atmosfer sosial yang guyup tanpa perundungan pada keluarga yang terkena COVID-19 masih perlu digalakkan. Eka Rima, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.